Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah kita diberi kesehatan untuk sampai saat ini. Yang terhormat Ibu dosen Tresnawati. Halo Ibu, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Saya Yohanes Donganto Situmorang, NRP 1987-905. Di sini saya akan memaparkan fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional dilandasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen keempat menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan usaha. Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangka, memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik, dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian. Pada era Orde Baru, para pakar ekonomi, pelaku ekonomi, dan penguasa memandang hukum sebagai penghambat bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi. Pada waktu itu, hukum tidak dijadikan sebagai landasan, pemandu, dan penegak aktivitas dalam bidang ekonomi. Keberadaan hukum dirusak oleh penguasa hanya untuk membela kepentingan politik ekonomi Orde Baru yang mengabdi pada kepentingan negara-negara maju. Dalam perkembangannya kemudian, setelah adanya krisis moneter yang meluluh lantakkan perekonomian beberapa negara di berbagai belahan dunia, mereka baru sadar akan arti pentingnya kewibawaan hukum untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan untuk menarik investasi. Jadi bila disederhanakan bahwa hukum akan memberi tuntunan, pegangan, serta menciptakan kaidah-kaidah hukum bagi kegiatan ekonomi. Hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang dikehendaki atau yang dicita-citakan. Selanjutnya, apa sih hubungan antara hukum dengan ekonomi? Dalam memahami aspek-aspek hukum dalam ekonomi dihadapkan pada dua disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum dan juga ilmu ekonomi. Ilmu hukum bersifat normatif, idealnya yang merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya, ideologi, refleksi kebiasaan, serta keputusan otoritas publik. Sementara ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Penelitian mengenai hubungan hukum dengan ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli sejak abad ke-18 dan hasil penelitian pada umumnya menyimpulkan adanya korelasi atau hubungan yang demikian di antara keduanya. Hukum dan ekonomi digambarkan sedemikian erat hubungannya, terutama yang menyangkut bidang ekonomi perusahaan dan ekonomi makro yang ruang lingkupnya mencakup interaksi bisnis di antara para pelaku usaha. Interaksi itu sangat memerlukan aturan hukum yang harus diikuti oleh seluruh pihak. Dalam konteks yang menyusun aturan hukum adalah domain sarjana hukum. Sedangkan yang memberi uraian mengenai mekanisme dan kekuatan-kekuatan ekonomi yang bekerja secara alamiah menjadi domain dari para ahli sarjana ekonomi. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan apa sih fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi. Dalam menganalisis fungsi hukum dalam pembangunan perekonomian, maka penting untuk dipahami fungsi hukum dalam masyarakat. Selanjutnya baru dikaitkan dengan fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi, sebagaimana yang dipaparkan oleh saya tadi. Menurut Sajipto Raharjo, fungsi hukum sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan. Selanjutnya, Roni Hanitijo dengan menyisir pendapat Talcott Parsons
mengutarakan hal seperti ini. Fungsi utama hukum adalah melakukan integrasi, yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial. Fungsi internal hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, utamanya dalam kehidupan ekonomi. Selanjutnya, Thomas Aquinas menegaskan dalam konteks ini bahwa fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi di sini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman, sanksi, dan alat untuk berkehidupan sosial. Objeknya adalah segala segi kehidupan manusia dalam kehidupan ekonominya. Selanjutnya, kesimpulan dari apa yang telah saya paparkan. Yang pertama, antara hukum dan ekonomi mempunyai korelasi yang demikian erat antara keduanya. Dalam konteks ekonomi mikro, yang ruang lingkupnya mencakup transaksi bisnis dari para pelaku ekonomi, sangat memerlukan aturan hukum yang mesti harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Dan yang kedua, fungsi dan peran hukum sangatlah strategis dalam pembangunan di bidang ekonomi. Hukum yang berwujud peraturan-peraturan berfungsi untuk membimbing, memberikan pedoman, sanksi, dan juga alat untuk merekayasa kehidupan sosial dan ekonomi. Hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan. Sekian pemaparan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.